Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji al-iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tausiah siang hari yang kita ambil pada kesempatan kali ini untuk membahas kitab tafsir Juz Ammah. Sudah sekian lama kita tidak bersua secara langsung karena memang ada beberapa hal yang menghalangi, dan alhamdulillah Allah menakdirkan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan malam siang ini, dan semoga pertemuan ini pertemuan yang memberkahi insyaallah taala. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Ammah surat Al-Alaq, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang 5 ayat pertamanya merupakan ayat yang pertama kali turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat ini mulai pada ayat yang ke-6. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya ayat ini sudah pernah kita bahas, anggaplah ini adalah sebuah refresh buat kita semuanya, karena sebenarnya nasihat walaupun itu sama bentuknya, sama isinya, bisa jadi tetap kita butuhkan dan tidak ada sesuatu yang bersifat basi atau semacamnya. Allah sendiri mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberikan peringatan, nasihat dan teguran atau semacamnya, karena itu akan terus membawa manfaat bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dalam rangka untuk menegakkan dan menjalankan firman atau ayat Allah yang mulia ini, dan lebih dari itu mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti ayat ini, yaitu ayat yang ke-6 surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sungguh, sesungguhnya manusia itu layatgha, adalah makhluk yang benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia melihat dirinya sudah merasa cukup, tidak butuh pada yang lainnya. Inna ila rabbikar ruj'a, padahal sesungguhnya kepada Tuhannya lah, kepada Tuhanmu lah dia nanti akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini adalah sebuah teguran dari Allah kepada kita selaku manusia pada umumnya. Manusia itu Allah katakan la yatgha, adalah sosok yang melampaui batas. Dan ketika Allah mengungkapkan ini, Allah mengawali dengan sebuah kata penegasan. Allah ungkapkan inna, dan Allah ungkapkan dengan kata-kata kalla, yang artinya dua kalimat yang memberikan makna penegasan. Ya, ini merupakan sebuah pernyataan yang tidak bisa seorang menghindar darinya. Allah Maha mengetahui tentang makhluknya, tentang hambanya. Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang mengetahui tabiat mereka. Dan Allah menegaskan ini menunjukkan memang tabiat mereka adalah seperti itu. La yatgha, sosok yang senantiasa melampaui batas. Perbuatan itu, kata Allah, ar-ra'ahu istaghna, lebih lagi bila dia merasa dirinya tidak butuh kepada yang lain. Artinya dia benar-benar merasa cukup. Ya, merasa cukup. Dan memang manusia
andai diberi oleh Allah kecukupan dalam kehidupannya, maka yang muncul adalah sebuah egoisme, sebuah tingkah laku yang menunjukkan dia nggak butuh pada yang lain. Ada ungkapan yang sering kita dengar, lu jual, gue beli. Lu jual, gue beli. Kalimat-kalimat yang menunjukkan sikap keangkuhan, kesombongan, atau semacamnya, yang itu menunjukkan sikap manusia yang melampaui batas. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang dia dalam tabiatnya, terlebih ketika muncul masa kecukupannya, masa kelapangan dirinya, dia kemudian berbuat aniaya, berbuat melampaui batas, tidak peduli dengan pelanggaran syariat, bahkan tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya azan dia tidak salat, waktunya zakat dia nggak bayar zakat, dan semacamnya. Banyak ini. Ya. Jangankan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap kehidupan sosialnya pun manusia seperti itu. Kebanyakan ya, perbuatan dia melampaui batas, perbuatan dia sewenang-wenang muncul dalam kebanyakan waktu, muncul dalam mayoritas ucapannya dan tingkah lakunya. Itulah dia manusia. Adapun Masya Allah, seorang mukmin dikatakan seorang mukmin tidak seharusnya memiliki sifat tagha, tidak seharusnya memiliki sifat melampaui batas, karena dia tahu sebagai insan yang beriman kepada Allah, dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai insan yang beriman kepada Allah, walaupun diberi kecukupan oleh Allah, walaupun diberi kelapangan hidup oleh Allah, dia tetap tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan li'annal mu'mina la yara nafsahu annahu istaghna 'anillahi tarfata 'ainin. Karena sebenarnya seorang muslim itu, siapapun dia, betapapun luasnya kecukupan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak pernah merasa dirinya tidak butuh kepada kasih sayang Allah, penjagaan Allah, karunia Allah, walaupun sekejap mata. Dia nggak pernah memiliki perasaan nggak butuh seperti itu. Dia selalu merasa butuh. Ya, huwa daiman muftaqirun ila Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelapangan dirinya, dalam kesehatan yang dimilikinya, dalam kesuksesan yang diraihnya, terlebih dalam keadaan yang sebaliknya. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alu rabbahu kulla hajatin. Dia akan terus minta kepada Tuhannya seluruh kebutuhannya. Ya. Teruntai dalam doa-doanya, teruntai dalam zikir-zikirnya, yang menunjukkan sikap kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang beriman kepadanya. Bahkan wayal ilaihi inda kulli makruh. Bahkan dia pun akan kembali kepada Allah tatkala musibah itu datang kepadanya. Ya. Dia tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Yang Allah katakan tentang manusia pada umumnya disebutkan dalam surat Yunus ayat 12. Kata Allah, "Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah." Sungguh manusia itu tatkala mereka kami timpakan kepada mereka dur, kesempitan, kesulitan, musibah dan semacamnya,
da'ana li jambihi. Dia terus berdoa kepada kami, baik di saat dia berbaring, atau di saat qa'idan, atau di saat dia duduk, au qa'iman, atau di saat dia berdiri. Dia terus berdoa kepada kami. Falamma kashafna anhu darrahu. Namun tatkala kami hilangkan darinya kesulitan yang menghimpitnya, musibah yang menimpanya, marra ka'allam yada'una ila dhurrin masah. Dia kembali berjalan dengan sombongnya, seakan-akan tak pernah berdoa kepada kami sebelumnya atas musibah yang melandanya. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami hiaskan kepada mereka orang-orang yang telah berlebih-lebihan melampaui batas dalam tingkah lakunya atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Ini, dan orang mukmin tidak seperti itu. Ya. Bahkan yara annahu in wakalahu Allah ila nafsihi wakalahu ila dha'fin wa ajazin wa auratin. Orang yang beriman itu sebaliknya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri, artinya Allah lepaskan pertolongannya kepada orang yang beriman itu, maka orang yang beriman ini merasakan kelemahan yang demikian amat sangat, merasakan kehinaan yang demikian amat sangat. Makanya dia selalu berdoa kepada Allah. Ya, salah satunya diungkapkan oleh Rasulullah SAW, la manja wa la malja minka illa ilaik. Ya, ya Allah, tidak ada tempat untuk berteduh, untuk kemudian bernaung, untuk berlindung dari murkamu, dari apa yang kau timpakan, kecuali dengan kembali kepada dirimu, ya Allah. Dan doanya Rasulullah SAW lagi, wala takilani ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Inilah dia orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman. Tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Maka bergembiralah andai kata Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia iman ini kepada kita. Ini karunia nikmat yang terbaik, yang termulia, yang tidak bisa digandingkan dengan nikmat dunia manapun. Tampilnya kita sebagai insan yang beriman kepada Allah adalah modal keselamatan itu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kata Allah, demi masa, demi waktu yang kami berikan pada manusia, sejalan dengan waktu itu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dengan waktu yang mereka miliki, dengan kesempatan umur yang mereka dapatkan, mereka semuanya dalam keadaan merugi. Mereka semua dalam keadaan merugi. Nah, kunci awal untuk tidak merugi apa? Allah katakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini kunci awalnya untuk selamat dari kerugian itu. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, baru kemudian saling menasihati untuk istiqomah di atas yang hak. Yang hak itu apa? Beriman kepada Allah, melaksanakan amal saleh sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk senantiasa bersabar dalam masalah itu semuanya. Ini kunci awalnya untuk selamat dari kerugian, dari ancaman musibah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyarul muslimin, sekali lagi, bahwa tidak ada kunci keselamatan, tidak ada kunci kebahagiaan, tidak ada kunci untuk kita benar-benar mulia dalam pandangan Allah kecuali kunci yang awal itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadilah insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi insan pada umumnya yang mereka jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan secara umum ya, manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah, "Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sungguh manusia itu mengambil amanat ini, amanat untuk menjalankan syariat ini,
setelah syariat ini dibawa, kami berikan pada langit, bumi, kami berikan pada gunung, mereka semuanya nggak sanggup. Tapi manusia mau menerimanya, dan Allah katakan manusia pada umumnya innahu kana zaluman jahula, adalah kaum yang senantiasa berbuat zalim, kaum yang benar-benar amat sangat bodoh. Benar-benar berbuat zalim, kaum yang sangat amat bodoh, yang amat sangat bodoh. Bayangkan, itu artinya kebiasaan manusia adalah berbuat zalim, dan sifat asal manusia adalah tidak lepas dari kebodohan itu sendiri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan keluar dari semuanya kecuali kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan kita beriman kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan kita ketika beriman tidak berbuat aniaya, tidak melampaui batas. Dengan kita menjalankan yang namanya amalan-amalan soleh yang memberikan makna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya ending atau muara dari perjalanan manusia ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berjalan hidupnya kepada selain Allah, tidak. Semua manusia ini berjalan hidupnya kepada Allah, baik dalam masalah agamanya maupun dalam masalah dunianya. Allah katakan, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya lah nanti mereka akan dikembalikan. Maka di sini sebenarnya sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemanapun langkah manusia itu, apapun yang dipikirkan oleh manusia itu, sebenarnya tidak ada jalan, tidak ada kesempatan bagi mereka kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka menjadi insan yang beriman kepada Allah, maka itu dikatakan mereka kembali kepada Allah dari sisi agamanya. Dan ini pun akan membawa pada makna kembali kepada Allah dari sisi perjalanannya, ya, dunia akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kebaikan yang akan dapatkan olehnya. Ya. Kenapa? Semua kembali kepada Allah. Yang mengejutkan adalah bagaimana kembalinya orang yang tidak beriman. Kembalinya mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetap kepada Allah. Dunianya maupun akhiratnya. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan seperti ini, tidak ada jalan kecuali hanya kepada Allah, maka ini ancaman. Kalau seandainya kita menjadi orang yang berbuat zalim, menjadi orang-orang yang melampaui batas karena sikap kesombongan kita, maka ingat, kita tidak akan terbebaskan dari pertanggungjawaban kita terhadapnya. Karena bagaimanapun juga salah satu jalan yang akan kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka akan ada persidangan dari Allah Subhanahu wa taala mempertuntutkan tanggung jawab kita terhadap amalan kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah dan tunduk pada perintah Allah, disuruh untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Berikan peringatan karena tugasmu cuma memberikan peringatan. Engkau bukan sosok yang musaitir, sosok yang memaksakan kehendak, tidak. Karena sebenarnya yang beriman silakan beriman, yang kufur silakan kufur. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar. Orang yang berpaling, orang yang mengingkari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari ajakan beriman kepada Allah, mengingkari
syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka berpaling, ketika mereka mengingkari, ya, kata Allah, fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Mereka ini akan kami azab dengan azab yang sangat pedih. Ya, akan kami azab dengan azab yang sangat pedih. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah mereka nanti akan kembali, dan kepada kami dan kewajiban kamilah nanti akan menghisab atau akan hisab, artinya menghitung amalan mereka. Ya, ketika manusia kembali kepada Allah, amalannya ditimbang oleh Allah. Ada hisab, ada hitungan terhadap amal mereka, yang tidak akan mungkin mereka bisa lolos dari amalan tersebut. Besar kecilnya akan diperlihatkan oleh Allah, sebagaimana Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat satu biji sawi kebaikan, dia akan melihatnya. Demikian pula siapa yang berbuat satu biji sawi keburukan, dia pun akan melihatnya. Artinya melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Ditunjukkan oleh Allah, ini loh, hari ini di tempat ini waktu sekian kau berbuat demikian. Di waktu yang lain, di waktu selanjutnya kau berbuat demikian. Di waktu selanjutnya kau berbuat demikian. Di tempat yang lain kau berbuat seperti ini. Ya. Sampai dikatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan apa ini? Dia enggak meninggalkan amalan besar maupun kecil, melainkan dia menghitungnya dengan teliti. Ya, menghitungnya dengan teliti. Ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman bukan sekedar ancaman, tapi ancaman yang benar-benar memberikan pelajaran besar buat kita semua. Ya, tidak ada keselamatan kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka dari itu, ketika Allah mengungkapkan kalimat inna ila rabbikar ruj'ah, kata-kata inna ila rabbikar ruj'ah, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Itu artinya, kata para ulama, ada dua makna. Ya, kembali kepada Allah dalam masalah agama, dan yang kedua, kembali kepada Allah dalam masalah dunia. Masalah agama merupakan masalah kita. Demikian masalah dunia kehidupan kita. Masalah agama berarti kita bagaimana menjalankan syariat ini. Tidak akan mungkin orang bisa menjalankan syariat ini dengan benar, dengan baik, kecuali dengan kembali kepada Allah. Demikian pula ketika manusia dalam kehidupannya, tidak akan mungkin kehidupannya menjadi baik kecuali dengan kembali kepada Allah. Contohnya, kita kasih contoh. Dalam masalah agama, sering orang melihat perselisihan di antara kaum muslimin. Siapapun orangnya, kalau dia melanggar batasan agama, zalim. La yattagha, terancam dengan ayat ini. Kalla innal insana la yattagha. Telah datang hadis Rasulullah, telah datang firman Allah, ya, mengantarkan kita untuk beriman kepada Allah seperti itu, beramal soleh yang baik. Akan tapi kita tidak mau. Kita mengambil cara beriman kita atau amal soleh kita dengan tuntunan selain dari keduanya, atau dengan tuntunan semau kita, seenak perasaan hati kita. Allah katakan tidak. Inna ila rabbika ruj'ah. Kau dalam masalah ini kembali kepada Tuhanmu. Karena perkara ini, dalam masalah ini harus kembali kepada urusan dari Allah. Dan Allah tegaskan pula yang senada dengan ayat ini, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 89. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila engkau berselisih tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Ya. Maka mengembalikan perselisihan umat, mengembalikan urusan agama ini bukan kepada pendapat seseorang, tokoh agama, tidak, tapi kembalikan kepada Allah, bagaimana Allah dan Rasulnya menggariskan ketetapannya. Dan tentunya ini hanya bisa kita raih
dengan kita mentelaah, ya, dengan kita melihat kembali, dengan kita menelusuri dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa? Jawabannya adalah inna ila rabbikar ruja. Dalam masalah ini kembalinya itu kepada Tuhanmu. Apa yang digariskan oleh Allah sebagai putusannya Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka dari itu para sahabat memahaminya dan mereka memahaminya. Dan mereka menjadi kaum terbaik setelah Rasulullah SAW, panutan bagi umat ini. Ya, maka dari itu apa yang menjadi fenomena kehidupan mereka menjadi fenomena pula buat kita, yang itu kemudian kita ikuti, kita ambil. Karena apa? Mereka adalah kaum yang terbaik di dalam menginterpretasikan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya pemahaman sahabat itu penting. Dan Allah pun memuji mereka dan mengikuti mereka, termasuk kembali kepada Allah karena Allah memuji mereka di dalam kita menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi. Contohnya apa? Contohnya manusia itu mungkin dalam mendapatkan kesusahan. Manusia ditimpa sakit. Manusia mendapatkan kegagalan. Manusia mendapatkan kesulitan hidup dan semacamnya dan semacamnya. Maka untuk selamat dari itu semuanya, Allah katakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada Allah. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wahai Muhammad, ketika engkau dalam hidupmu, engkau dihadapkan dalam perang, dalam perangan itu, ya, engkau melihat jumlah yang tidak seimbang, 313 pasukanmu melawan 1.300 pasukan musuh dengan senjata lengkap, ya. Makanya Allah bagikan peristiwa dalam Quran dan surah Al-Anfal, yang kemudian Allah perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah. Istastaghithuna rabbakum. Ingat Muhammad, ketika engkau beristighatsah, meminta pertolongan kepada Tuhanmu di saat genting, ya, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah, kami kirimkan kepada kalian, kepada engkau 1.000 tentara malaikat yang memperandakan pasukan musuh itu dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Maka tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan keluar, tidak ada ruang kebebasan bagi setiap insan yang beriman melainkan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kembalinya manusia ini hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, ya, ini seharusnya menjadi sebuah pemahaman buat kita bahwa dalam hidup ini pantang bagi setiap insan yang beriman lari dari Allah. Lari dari Allah itu boleh, artinya lari dari murkanya Allah. Dan lari dari murkanya Allah tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah, ya. Banyak hadis dari Rasulullah SAW mengatakan demikian. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu yang mengancam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu, yaitu kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu yang menimpa diriku. Banyak doa-doa semacam seperti ini.
Dan ini adalah cerminan insan yang beriman kepada Allah. Sekali lagi, jangan pernah berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf kalau ada yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bila ada sesuatu yang salah tentunya dari iblis dan dari saya pribadi, dan tiada jalan kecuali saya kembali kepada Allah, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya bertobat dari kesalahan yang ada. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini membawa manfaat untuk kita semua dan memperbaiki iman kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang mendapatkan ridhonya dan diberkahinya dunia dan akhirat nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.